Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian rutin Ahad malam Senin, kajian kitab Bulughul Maram, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini menjadi malam perdana atau pertemuan pertama kali kita setelah kita libur selama 2 bulan, yaitu libur selama bulan Ramadan dan juga libur selama bulan Syawal. Setelah Ramadan, setelah Syawal, barulah kita dapat mulai kembali kajian rutin kita yang kita adakan setiap Ahad malam Senin ini. Dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan ngaji, kesempatan beramal salih. Karena kesempatan ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa duduk bersama di majelis ilmu, di tempat yang terbaik, yaitu di masjid, di rumah Allah, dalam kondisi yang terbaik, yaitu dalam kondisi sehat walafiat. Tak lupa saya senantiasa berdoa kepada Allah, dan kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, agar Allah memberikan kita kekuatan, keikhlasan, kesabaran, sehingga kita dimampukan Allah untuk terus istiqomah duduk bersama dalam majelis ilmu yang semacam ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa kita doakan semoga keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, sahabat, teman dan tetangga kita yang saat ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan Allah, dan semoga dapat beraktivitas kembali, secara khusus dapat ngaji kembali, duduk bersama di majelis ilmu yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, begitu cepatnya waktu berlalu, seakan-akan kemarin baru Ramadan, ternyata Ramadan sudah meninggalkan kita. Seakan-akan kemarin baru 1 Syawal, baru sholat Idul Fitri di tanah lapang, ternyata Syawal pun telah berakhir. Berbahagialah bagi siapa saja yang telah memaksimalkan waktunya, hari-harinya di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah amal salih. Dan juga berbahagialah siapa saja yang telah memaksimalkan hari-harinya secara khusus di bulan Syawal,
ya untuk memperbanyak ibadah amal syari secara khusus dengan memperbanyak puasa dan juga silaturahim, yang ini menjadi budaya yang baik yang ada di tanah air tercinta Indonesia. Namun jangan sampai kita bersedih hati ya, sekalipun kita ditinggalkan Ramadan, kita ditinggalkan oleh bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan juga kepada kita hadiah yang terbaik, yaitu setelah kita ditinggalkan Ramadan, ditinggalkan Syawal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hadiah. Apa hadiah itu? Hadiah di mana kita bisa dipertemukan Allah dengan bulan setelah Syawal. Bulan apa niki? Bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan sakral. Kalau panjenengan buka di YouTube saya, kemarin saya sudah upload tentang keutamaan bulan ini. Bulan yang sakral, bulan yang memiliki keistimewaan, keutamaan sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang termasuk salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan, yaitu yang dimaksud dengan bulan-bulan haram. Dan mengawali dari bulan haram itu adalah bulan Dzulqa'dah. Jadi ada 4 bulan haram, masih ingat Bapak Ibu? Pertama bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Nah, 3 bulan ini akan kita alami secara berurutan. Kurang apa Gusti Allah. Jadi 3 bulan ini nanti ya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, ini akan kita alami. Dan bersyukur kita hamba Allah yang kita diberikan kemuliaan, kita bisa hidup di bulan-bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat memaksimalkan waktu kita, hari-hari kita, untuk kita senantiasa lebih banyak bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Pati ya, sebagian telah berangkat ibadah haji ya, berangkat ke kota Madinah, karena spesial Pati ini masuk gelombang pertama. Jadi saya masih ingat sekali ya, Jumat pekan lalu ya, jamaah haji dari Kabupaten Pati berangkat ke kota Madinah. Artinya apa? Allah bukakan bagi saudara-saudara kita pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keberkahan, pintu-pintu kemuliaan, keutamaan, di mana mereka dapat mendapatkan keutamaan-keutamaan khusus, yaitu tentang ibadah di tanah haram, secara khusus di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Tentu kalau ditanya ya, setiap dari kita pengen sekali. Pengen enggak Bapak Ibu? Ada yang enggak pengen? Yang enggak pengen angkat tangan. Oh, enggak ada. Yang pengen angkat tangan. Oke, sudah, enggak ada susulan. Yang enggak ngangkat tangan ini tadi berarti enggak pengen. Yang angkat tangan semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum angkat tangan semoga ada susulan. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakallah,
Kalau saudara-saudara kita, keluarga kita, sahabat kita diberikan Allah kemuliaan bisa beribadah di tanah haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, di mana setiap sholat itu jauh lebih utama dari 1000 sholat di masjid yang lain. Bayangkan, panjenengan sholat 1000 kali ya. Di sini di Masjid Dahlan itu ya sebanding dengan sholat hanya sekali saja di sana. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba di mana bisa beribadah di Masjid Nabawi. Belum lagi sholat di Masjidil Haram, khairun min mi'ati alfin. Satu sholat saja di Masjidil Haram lebih baik dari utama dari 100.000 sholat di masjid yang lain. Dan keutamaan ini nggak akan didapat kecuali kita harus hadir ke sana. Namun tentu jangan sampai kita berkecil hati kalau saudara-saudara kita, kerabat kita, sahabat kita bisa beribadah di dua masjid yang mulia ini, beribadah di tanah haram. Kita pun bisa juga memperbanyak ibadah di tempat kita ini, karena kita berada di bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah, bulan haram, bulan di mana ketika seorang hamba beribadah, beramal salih, maka nilai ibadah dan amal salihnya jauh lebih besar, lebih utama daripada ibadah amal salih yang dilakukan di luar dari bulan haram. Maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Kalau kita nggak bisa haji, paling tidak kita tidak terlena, ya, paling tidak kita tidak membuang usia kita, menghabiskan usia kita untuk hal-hal yang nggak manfaat. Maka Allah ingin lihat bagaimana ibadah kita, akhlak kita, ya, kebaikan-kebaikan kita di bulan Dzulqa'dah ini, dan bagaimana ibadah, akhlak, kebaikan-kebaikan kita di bulan haram yang lain, yaitu Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara khusus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah meringankan hati dan langkah kita sehingga tubuh kita dapat tergerak untuk kita ajak hadir di majelis ilmu ini, dan ini adalah murni merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak saudara-saudara kita yang Allah berikan fisik yang sehat, namun ia gunakan kesehatan fisiknya untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, bersyukurlah kita diberikan Allah fisik yang sehat dan kita gunakan kesehatan ini untuk kita melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki panjenengan semua, setiap kesabaran bahkan ujian di dalam perjalanan-perjalanan yang panjenengan alami dapat menjadi pelebur dosa-dosa kita dan dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan masuk bab baru. Kalau dalam kitab syarah yang saya bawa ini kita masuk jilid baru, jilid ketiga ini di sini. Dan ini menjadi semangat baru kita. Kita masuk bab baru, yaitu bab tentang sifat salatnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai umatnya Rasulullah tentu merupakan sebuah keharusan bagi diri kita untuk kita bisa beribadah
kita bisa beramal saleh sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah pentingnya ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita dapat membedakan mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mengawali kajian kitab Bulughul Maram pada malam hari ini ya, secara khusus sebagaimana biasa mari kita buka dan awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita masuk bab sifatus shalah, bab tentang sifat salat. Sebelum kita masuk pada syarah hadis dan fikih hadisnya, maka kita akan membaca terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sifat salat. Jadi setiap orang itu punya karakter dan sifat. Nah, begitu juga setiap ibadah yang disyariatkan Allah, maka ibadah tersebut juga punya sifat atau tata caranya, pelaksanaannya, prakteknya. Makanya sekali lagi saya tekankan, kajian kita ini menjadi sangat penting karena ini berkaitan dengan salat, dan salat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salat, idza saluhat saluhal amalu kullu. Kalau salatnya benar, maka akan benar amal yang lain. Tolak ukur kebaikan seorang dapat dilihat dari salatnya. Sebaliknya kalau sholatnya nggak benar, nah, maka juga kemungkinan besar ya akhlaknya nggak benar dan yang lain juga nggak benar. Naudzubillah. Apa yang dimaksud dengan sifat sholat? Di sini Syekh Abdullah Fauzan rahimahullah taala, beliau mengatakan sifat sholat adalah al-kaifiyah, yaitu kaifiyah, tata cara, allati yambaghi an takuna 'alaiha, yaitu tata cara yang harus kita punya perhatian khusus dengannya, tata cara yang harus kita lakukan. Wa dzalika bitahqiqi arkaniha wa wajibatiha wa sunnatiha al-qauliyah wal fi'liyah, yaitu dengan cara bitahqiqi arkaniha, dengan memperhatikan ya arkaniha, tentang rukun-rukunnya, wa wajibatiha, tentang wajib-wajibnya, wa sunaniha, tentang sunnah-sunnahnya, baik sunnah yang sifatnya qauliyah, yaitu berupa ucapan, redaksi, atau fi'liyah atau amaliyah, atau apa yang dikerjakan. Maka itu adalah sholat. Jadi kita sholat tidak hanya sekedar sholat, tapi kita sholat dengan betul-betul memperhatikan rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita dapat melaksanakan sholat atau menegakkan sholat dengan sholat yang terbaik.
Dan kita tahu dan kita sepakat bahwa sholat adalah interaksi muamalah hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini kita selalu menjaga hubungan baik dengan bapak ibu, dengan pasangan, dengan tetangga, atau dengan pimpinan, ya, pimpinan daerah, misal dengan bupati, pak camat, kepala desa, kita selalu menjaga sikap kita ketika menghadap beliau. Kita selalu bersikap dengan sikap yang terbaik. Kalau dengan manusia saja kita selalu menjaga yang semacam ini, apalagi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita harus menghadap dengan kondisi yang terbaik dan cara yang terbaik yang telah disyariatkan Allah, yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tentang definisi dari sifat salat. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad bayyana lil ummah sifatus shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita, kepada umatnya, tentang sifat salatnya, tentang tata cara salatnya Nabi. Bil qauli wal fi'li, yaitu dengan ucapan dan dengan perbuatan. Inilah spesialnya Nabi. Jadi Nabi itu mendidik umatnya, mengajar umatnya tidak hanya dengan ucapan saja, tapi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya dengan praktek. Bahkan tidak hanya dengan praktek, dengan uswah hasanah, dengan keteladanan. Dan ini termasuk ilmu yang saya dapatkan di pesantren. Ya, dahulu kita sering ditekankan, diajarkan kepada kami bahwa sebaik-baik pendidikan adalah dengan keteladanan. Kalau kita ingin mendidik anak kita menjadi anak yang baik, yang solih solihah, maka jadilah kita teladan yang baik untuk mereka. Kalau kita ingin punya bawahan yang baik, ya, karyawan yang baik, pegawai yang baik, maka kita sebagai pimpinan mereka, kita juga harus memberikan teladan yang baik. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Shallu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, carane piye ora ana rekaman videone salate Nabi kok. Nah, ini disampaikan kepada sahabat, sehingga Nabi perintahkan sahabat untuk salat sebagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tabi'in salat sebagaimana salatnya sahabat. Tabi'ut tabi'in salat sebagaimana salatnya tabi'in, dan begitu selanjutnya sampailah perintah sholat ini pada diri kita. Nah, itu sallu kama ra'aitumuni usolli. Oleh sebagian orang Jawa dipelesetke, sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini kadangkala menjadi sebuah keharusan. Ya, orang kalau sholat harus mengucapkan usolli. Memang secara literatur madhab, dalam madhab Syafi'i memang ini ada penekanan. Sekalipun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau pernah memberikan komentar bahwa wala yushtaratul talaffut bin niyah,
tidak disyaratkan untuk melafadzkan niat. Nah, ini Imam Nawawi. Jadi niat itu hukumnya wajib, tapi tidak disyaratkan harus dilafadzkan, sehingga kembali pada hukum asal bahwa niat letaknya di hati. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini muqaddimah. Sekarang kita masuk pada hadis pertama dalam bab ini. Silakan yang bawa kitab bisa dibuka kitabnya. Sifat salat bil qaul, yaitu sifat salatnya Nabi ya dengan qaulnya Nabi atau dengan ucapannya Nabi. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila salati fa asbighil wudu. Nah, ini kunci kita sebelum mengkaji tentang sifat salat Nabi ini. Kita jauh hari sudah mengkaji tentang toharoh, dan salah satu bagian dari toharoh adalah wudhu, dan wudhu ini menjadi syarat sahnya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi ghairi tahurin. Tidak sah salatnya seorang tanpa toharoh. Dan yang dimaksud toharoh di sini adalah wudhu bagi yang berhadas kecil. Adapun yang berhadas besar tentunya adalah dengan mandi jinabah yang kita juga sudah pernah kaji. Maka toharoh di sini adalah bagi yang junub, maka dia harus wudhu, dia harus mandi dulu. Nggak boleh langsung wudhu, nggak sah sholatnya. Lu aku sholatnya ya bener, iya, sholatnya bener, tapi ya tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Allah. Dan syarat sahnya sholat termasuk salah satunya adalah toharoh. Maka orang yang junub, sekalipun dia mau sholat beribu-ribu kali, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak toharoh. Bagaimana dengan yang nggak junub? Misal tadi hadas kecil, wudhu, maka sama. Orang yang dia sholat tanpa diawali dengan wudhu, ya, maka sholatnya juga tidak sah. Tidak sah. Ini penting. Maka di sini menjadi pengajaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, yang ditekankan oleh Nabi kepada umatnya, idza qumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kamu akan mengerjakan salat, menegakkan salat, bahkan tidak hanya sekedar wudu, fa asbighil wudu, sempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu kita sudah kaji ya di bab toharah, di bab wudhu, tentang bagaimana wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini hadisnya panjang. Kalau mau mengkaji lagi bisa dibuka lagi bab toharah, yaitu tentang sifat wudhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fa'asbighil wudu, berwuduklah dengan sempurna. Bagaimana wudhu yang sempurna? Tentu wudhu yang sempurna adalah wudhu dengan mengerjakan yang wajib dan juga yang sunnah. Jadi ada wajib-wajib wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu. Para ulama sepakat wajib wudhu ada 4. Dalam surat Al-Maidah ayat 6
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, yang diusap, yang dibasuh adalah wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Ya. Wamsahu biru'usikum, mengusap kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, yaitu mengusap kaki sampai mata kaki. Ini 4 anggota tubuh yang wajib dibasuh atau diusap ketika wudhu. Adapun selebihnya hukumnya adalah sunnah. Kalau panjenengan berwudu dengan membasuh 4 anggota tubuh ini, maka wudu panjenengan sudah sah. Tapi akan jauh lebih baik dan jauh lebih sempurna ketika kita berwudu juga mengamalkan yang sunnah untuk dibasuh, seperti istinsyak, berkumur-kumur, ya, istinthar, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian juga seperti membersihkan, menyela-nyela jari, ya, menyela-nyela tangan. Kemudian seperti membersihkan mengusap telinga. Ini adalah sunnah-sunnah wudu. Dan ini juga harus kita kerjakan supaya apa? Supaya wudu kita menjadi isbaghul wudu, menjadi wudu yang sempurna. Fa'asbighil wudu, seakan-akan ini perintah dari Nabi. Asbigh ini adalah fi'lul amri, sempurnakan wudu. Ya. Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu, sempurnakan wudu. Summastaqbalil qiblah, setelah berwudu kemudian datang ke tempat salat, istaqbilil qiblah, menghadaplah ke arah kiblat. Sehingga ini juga menjadi syarat sahnya salat. Ya. Maka tidak sah salatnya seorang ketika ia tidak menghadap kiblat. Ya, kiblatnya di barat, menghadapnya ke timur atau ke utara, ke selatan, tidak sah. Kecuali secara khusus bagi mereka yang tidak tahu arah kiblat. Namun ini juga kemarin kita sudah kaji secara detail, ya, tentang bab istiqbalul qiblah, tentang menghadap kiblat. Ya, tentunya kita bisa mengambil opsi-opsi terlebih dahulu, ya, bertanya kepada penduduk sekitar mana kiblatnya, dan ini adalah yang jauh lebih mudah, ya kan. Kemudian kalau kita berada di tengah hutan, ya, maka kita bisa menghadap kiblat dengan alat bantu, seperti kompas, atau sekarang lebih canggih lagi HP itu ada aplikasi kiblah direction, ya. Jadi arah kiblat, ini sangat membantu sekali. Sebenarnya kalau boleh berbicara, sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak menghadap kiblat di zaman sekarang itu. Kenapa? Karena semua sarana prasarana semuanya telah dimudahkan Allah, ya, lewat HP, ya, dan yang lain sebagainya. Bahkan jam tangan sekarang juga sudah ada kiblat direction, ya, arah penentu kiblatnya, semuanya canggih lah. Allahu Akbar, nikmat dari Allah. Kecuali kalau memang semua ini tidak bisa ditempuh, ya, opsi-opsi bertanya, kemudian ikhtiar, ya, untuk dengan alat nggak ada, ya, maka beristihad sesuai dengan kemampuannya. Ini tentu juga ketika secara khusus bagi orang yang berada di tengah hutan. Summastaqbalil qiblah, maka menghadaplah ke arah kiblat. Barakallahu fiik. Setelah menghadap kiblat, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Apa yang dilakukan?
fakabbir. Nah, ini baca hadisnya. Summastaqbilil qibla fakabbir. Maka takbirlah. Takbir apa yang dimaksud di sini? Takbiratul ihram. Nah, ini termasuk rukun, ya, syarat. Jadi salat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu bit takbir. Ya, diawali dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dengan salam. Maka fakabbir, maka bertakbirlah setelah kita istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Bisa difahami nggih? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Nah, ini sebenarnya syarah atau tafsirnya luas, ya. Namun nanti kita sederhanakan saja. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian ikra, bacalah, ma tayassara, apa yang mudah, ma'aka bagimu, minal Qur'an, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Seakan-akan ini adalah isyarat bahwa salat ini merupakan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi mereka yang tidak punya hafalan banyak tentang Al-Qur'an, maka dia bisa membaca apa yang mudah baginya. Ya. Nah, hafale Al-Fatihah tok ya, mocone Al-Fatihah tok. Hafalnya kul a'udzu nas, kul a'udzu falaq, kul huwallahu ahad, ya bacanya itu aja. Sah enggak? Sah. Bahkan kita sudah pernah kaji, ya, tentang membaca surat Al-Fatihah. Ya. Di sini penjelasannya panjang, namun saya ambil conclusion saja, kesimpulan bahwa hukum asalnya membaca surat Al-Fatihah itu adalah wajib, dan ini syarat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seorang yang belum membaca atau tidak membaca surat Al-Fatihah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan orang yang nggak hafal Al-Fatihah? Nah, nanti kita akan membaca riwayat dari Al-Imam An-Nasai, Abi Dawud, yang hadisnya dari Rifa'ah bin Rafi'. Jadi bagaimana dengan orang yang tidak hafal Al-Fatihah? Loh, ono wong rapal Fatihah, ada nggak? Ada ya, tapi ya jarang gitu. Lawang orang-orang kafir aja pada fasih kok baca Fatihah itu. Itu pemain-pemain film itu kan hafal Fatihah itu, sekalipun apa? Bukan orang Islam. Fasih. Bahkan sampai kita penonton aja ketipus. Ya, dikiranya Muslim, ternyata kafir, ternyata orang Muslim. Saking apa? Fasihnya membaca Fatihah. Lah ini wong Islam malah ra fasih Fatihah. Nah ini. Maka minimal ya apa? Hafal surat Al-Fatihah. Karena tadi ada penekanan dari Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau dalam ayat yang lain, liman lam yaqra bi ummil kitab. Tidak sah sholatnya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Seakan-akan ini juga memberikan isyarat bahwa orang yang sholatnya hanya membaca Fatihah, sholatnya sah. Misal rakaat pertama
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir waladhdallin, amin. Kemudian langsung Allahu akbar, rukuk. Maka ini sholatnya apa? Sah. Ya, sholatnya sah. Namun dia tidak mendapatkan keutamaan membaca ayat-ayat Al-Quran, karena setiap Al-Quran ayat-ayatnya jika kita baca maka akan mendatangkan hasanah kebaikan. Ya, hadis yang panjang ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi apa? Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf apa? Ada satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kebaikan. Allahu Akbar. Gimana orang nggak berkah hidupnya? Ya, kalau apa? Setiap harinya ia dekat dengan Al-Quran. Maka kalau kita pengen hidup kita berkah, ya, pengen hidup kita banyak kebaikan-kebaikan yang akan diberikan Allah, jangan sampai kita meninggalkan bacaan Al-Quran. Quran ini kunci keberkahan hidup kita. Kalau panjenengan mau merasakan, coba mulai besok kita praktekkan. Setiap selesai subuh kita baca Al-Quran. Taruhlah 1 lembar sajalah. Sakit Bapak Ibu? Bisa enggak? Ramadan saja bisa kok ya. Sehari 1 juz bisa kan? Nah ini, coba. Yang penting istiqomah. Setelah subuh baca 1 lembar, setelah zuhur 1 lembar, setelah asar 1 lembar, setelah maghrib 1 lembar, setelah isya 1 lembar. Ringan kok. 1 lembar itu nggak nyampe 5 menit, cepet. Tapi disitulah nanti akan ada perbedaannya. Ya, bedakan hari-hari di mana kita tidak membaca Al-Quran dengan hari-hari di mana kita rajin baca Al-Quran. Tentu akan berbeda keberkahannya. Kenapa? Karena ini telah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap huruf akan mendatangkan kebaikan, dan setiap kebaikan akan dilipat gandakan Allah menjadi 10 kebaikan. Maka bagi kita yang mungkin bacaan Al-Quran atau hafalan Al-Qurannya baru di surat Al-Fatihah, tingkatkan. Hafalkanlah surat-surat yang pendek. Ya, hafalkan surat-surat yang pendek. Kalau surat-surat yang pendek sudah hafal, tingkatkan lagi menjadi surat-surat yang agak panjang, yang sedang. Nah, misal surat yang pendek, misal Atin, Al-Insyirah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, Al-Kausar. Kemudian naik levelnya, ditingkatkan lagi surat Ad-Duha, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, ya kan, Al-Qadar. Naik lagi levelnya, tingkatkan lagi surat Al-Bayyinah, surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah. Nanti sudah hafal, tingkatkan lagi levelnya, surat An-Naba. Hafal lagi, naikkan levelnya, tingkatkan lagi surat juz 29, ada surat Al-Qalam, surat Al-Mulk, surat Al-Jin, dan surat yang lain. Tingkatkan. Begitu cara menghafal Al-Quran, dimulai dari yang ringan, bertahap sampai yang panjang. Sama kayak bayi. Bayi itu apa? Nggak mungkin kan ujuk-ujuk langsung lari kan, atau jalan, nggak mungkin. Mesti apa? Melalui tahap. Berangkang dulu, yang gasot dulu, andan-andan, baru nanti mulai coltang, ya kan? Mulai lagi apa? 1 langkah, 2 langkah, nanti baru mulai berjalan. Habis berjalan lari sampai bapak ibu kuat apa? Gudak. Ya kan, seperti itu, nggak kuat ngejar. Bertahap. Maka nggak ada sebenarnya kata
aku usianya sudah 60 tahun kok. Sudah 60 tahun, kayaknya wis angel ngapal Al-Quran. Ya tetap memang betul rodo angel. Dan memang beda orang yang menghafal di usia-usia kayak adik-adik ini ya. Ini tentu akan jauh lebih mudah daripada usia yang sudah 40 tahun ke atas, karena tolak ukur tua itu yang 40 ke atas. Tentu berbeda. Tapi nggak menutup kemungkinan bisa menghafal Al-Quran di Arab Saudi ya. Ketika saya masih di sana ya, itu gempar itu Arab Saudi. Ada nenek-nenek usia 80 tahun mampu menghatamkan hafalan Qur'annya, dan diwisuda dengan apa? Dengan anak-anak remaja. Mbah-mbah usianya berapa? 80 tahun mampu menghafal Al-Quran, menghatamkan Quran. Itu usianya 80 tahun bisa. Masa kita enggak bisa? Bisa enggak? Bisa. Kembali kepada kesungguhan kita di dalam menjaga menghafal kalamullah. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hukum asalnya wajib baca Fatihah. Kecuali yang enggak hafal Fatihah, maka apa? Boleh dia membaca selainnya. Apa yang dia baca? Di dalam kitab juga insya Allah ada. Dalam riwayat An-Nasai dan Abi Dawud min hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadis dari Rifa'ah bin Rafi'. Siapa Rifa'ah bin Rafi'? Rifa'ah bin Rafi' kita baca sedikit biografinya. Beliau adalah Ibnu Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan Al-Ansari Al-Khazraji Az-Zuraqi. Nah, ini sahabat yang asli dari kota Madinah, Ansar. Al-Khazraji dari suku Khazraj. Ada Aus, ada Khazraj. Abu Mu'adz atau nama panggilannya adalah Abu Mu'adz. Wa ummuhu Ummi Malik binti Ubay bin Salul. Ibunya bernama Ummu Malik binti Ubay bin Salul. Anaknya Ubay bin Salul. Nah, umminya atau ibunya itu adalah saudaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya munafikin di kota Madinah. Bayangkan, gembongnya orang munafikin punya saudara, dan itu sahabiah. Jadi nggak menutup kemungkinan ya bapaknya muslim yang taat, anaknya kafir, itu ya bisa jadi. Tapi kita pengen sekeluarga kita ya, saudara-saudara kita semuanya muslim, bareng-bareng di dunia, rekreasi bareng, jalan-jalan bareng, makan bareng, reuni bareng. Dan jangan sampai kebersamaan ini hanya di dunia, tapi lanjutkan kebersamaan ini hingga di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari Rifa'ah bin Rafi'. Innaha lan tatimma salatu ahadikum. Sesungguhnya lan ini lan an-nafiyah, tidak akan sempurna, menafikan, artinya tidak akan sempurna salatnya kalian hatta yusbighal wudu, ya, sampai dia menyempurnakan wudu kama amarahullah, sebagaimana yang Allah perintahkan. Summa yukabbir, kemudian bertakbirlah kepada Allah. Takbir maksud takbiratul ihram. Wa yahmadahu wa yuthni alaihi, yaitu memuji Allah dan menyanjung Allah. Sebagian ada yang memahami ya teks ini yahmaduhu adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Wa fiha, ini yang penting yang digarisbawahi, fa in kana ma'aka Qur'an faqra.
apabila bagimu hafal Al-Quran atau kamu hafal Al-Quran, faqra, maka bacalah itu ayat-ayat Al-Quran. Wa illa, apabila kamu enggak hafal, fahmadillah, maka cukuplah perbanyak bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, wa kabbirhu wa hallilhu, dan bertakbirlah dan bertahlillah. Jadi pertama mengucapkan alhamdulillah, kemudian juga apa? Allahu Akbar, kemudian tahlil, yaitu la ilaha illallah. Nah, ini adalah redaksi atau bacaan bagi orang yang kebangetan rapal surat Al-Fatihah. Tapi insya Allah enggak lah, rata-rata orang sudah hafal Al-Fatihah. Anak kecil-kecil aja sudah hafal Al-Fatihah itu. Anak saya umur saat itu 1,5 tahun itu aja sudah hafal Al-Fatihah. Artinya insya Allah gak ada lah, atau jarang sekali ya orang tidak hafal Al-Fatihah. Maka minimal apa? Baca Al-Fatihah. Kalau memang kebangetan hafal Fatihah, atau bisa dimaklumi karena baru masuk Islam dan belum hafal Fatihah, maka inilah yang dibaca. Baca tahmid, baca takbir, baca tahlil sesuai dengan kemampuannya. Summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, bacalah apa yang mudah darimu dari bacaan Al-Qur'an. Summarka', ini rukun yang selanjutnya, dan ini wajib, enggak sah kalau enggak dilakukan. Summarka' hatta tatma'inna raqi'an, kemudian rukuklah hatta tatma'inna raqi'an, sampai engkau tumakninah dalam rukukmu. Kemarin kita sudah kaji secara detail tentang hadis-hadis tumakninah dan pengertian tumakninah. Apa Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan tumakninah? At-ta'anni wa adamul ajalah, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, berpindah dari satu rukun ke rukun yang selanjutnya itu dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak berpindah ke rukun yang selanjutnya kecuali rukun yang sebelumnya telah dilakukan dengan sempurna. Itu yang dimaksud dengan tumakninah. Apa bedanya tumakninah dengan khusyuk? Apa khusyuk kemarin? Khusyuk adalah hudurul qalbi, ya, menghadirkan hati. Artinya khusyuk itu letaknya ada di hati, dan tumaknina itu merupakan salah satu kunci orang bisa khusyuk di dalam sholat. Saya dulu sudah sering menekankan, orang kalau tidak tumaknina sholatnya, maka mustahil dia bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, cepat-cepat sholatnya, berpindah dari satu rukun ke selanjutnya cepat-cepat, belum sempurna sudah pindah rukun lagi, maka dia tidak akan bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam hatinya. Badannya, anggota tubuhnya saja tidak bisa khusyuk, apalagi hatinya. Nah, ini yang dimaksud dengan tumaknina. At-ta'anni wa adamul ajalah, pelan-pelan tanpa ada ketergesaan. Artinya berpindah dari satu rukun yang selanjutnya dengan pelan-pelan, tidaklah berpindah ke rukun yang selanjutnya kecuali rukun yang sebelumnya telah sempurna. Itu tumakninah. Summarka hatta tatma'inna raqi'an, rukuklah sampai kalian benar-benar tumakninah di dalam rukuk. Artinya benar-benar apa? Tumakninah rukuknya, benar-benar rukuk yang sempurna. Ya, benar-benar rukuk yang sempurna. Nanti kita akan kaji secara khusus, secara detail tentang sifat rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi apa? Sempurna rukuknya. Summarfa, kemudian setelah rukuk apa? Irfa,
angkat, ya, angkat dari ruku', angkat tubuhnya dari ruku'. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai kau benar-benar apa? Tegak. Jadi jangan sampai langsung sujud, ya. Tunggu setelah rukuk bangkit, ya, i'tidal, kemudian tunggu sampai kita posisi sudah apa? Berdiri tegak. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai benar-benar apa? Tegak berdirinya. Jangan apa? Langsung sujud. Karena sebenarnya asbab wurudnya hadis ini adalah hadis Khalad. Ada seorang sahabat yang bernama Khalad bin Rafi', ya, di mana saat itu beliau sholatnya apa? Tidak tumakninah, cepat-cepat. Maka Nabi nyuruh Khalad untuk mengulangi sholatnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik, ulangi sholat karena kamu belum sholat. Ini menjadi dalil orang yang sholatnya cepat-cepat tidak sah, tidak diterima Allah. Karena salah satu syarat sholat apa? Tumakninah. Summarfa hatta ta'tadila qa'ima, bangkit dari ruku', i'tidal, sampai benar-benar berdiri sempurna. Kemudian selanjutnya summasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam sujud. Jadi jangan cepat-cepat. Kadang orang baru sujud langsung diangkat lagi. Nah, jadi sujudnya belum apa? Sempurna, sudah bangkit lagi dari sujud. Nah, ini enggak tumakninah. Dan dalam hadis orang yang semacam ini kalau Nabi melihat disuruh ngulangi lagi sholatnya. Hadis Khalad ini tadi, ya, beliau sampai disuruh Nabi apa? Mengulangi sholat sebanyak 3 kali. Nah, saya sedikit baca redaksi hadisnya. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Irji fasalli fa innaka lam tusalli, ini sampai 3 kali. Kemudian Khalad mengatakan walladzi ba'atsaka bil haqqi fama ahsinu ghairahu fa'allimni. Ya Rasulullah, ya engkau diutus Allah dengan membawa kebenaran, aku enggak bisa sholat yang lebih baik dari itu. Ya, artinya bagi Khalad saat itu ya sudah benar gitu. Tapi ternyata bagi Rasulullah itu belum benar dan tidak tumakninah. Fa'allimni, maka ajarkanlah kepada aku bagaimana tata cara sholat yang benar. Maka hadis ini harusnya menjadi kurikulum wajib di setiap sekolah anak-anak kita, ya. Saya itu sebenarnya pengen nangis itu kalau boleh melihat anak-anak itu apa? Tidak bisa sholat, padahal ini dasar sekali gitu loh. Harusnya guru-guru SD, ya, ini guru-guru AIK ini penting, ya, wajib mengajarkan tata cara sholat kepada anak-anak didiknya. Karena setelah SD mereka akan balik. Bahkan kelas 4 itu ada yang sudah balik, ya kan? Ada anak-anak itu kelas 4 itu yang perempuan sudah haid, kelas 5 sudah mimpi, ya, sudah balik. Dan gak sedikit yang semacam ini. Lah, ketika sudah balik itu sudah wajib sholat mereka. Namun realitanya banyak anak-anak kita di usia balik, mereka belum tahu tata cara sholat yang benar. Maka ini penting, terutama bagi panjenengan semua yang masih punya putra putri yang masih belia, yang masih kecil, tolong ajari sholat mereka. Kalau anaknya yang sudah gede-gede, ya, pasti punya cucu. Nah, cucunya diajari sholat. Jangan sampai anak kita, cucu kita tidak bisa sholat. Ini tahu jawab berat ini harusnya. Karena ketika mereka sudah balik itu sudah wajib sholat gitu. Ya,
Cuma kadang-kala budaya di Indonesia itu kalau sebelum 17 tahun ini belum dewasa. Padahal usia kedewasaan tidak diukur dengan apa? Kedewasaan tidak diukur dengan usia, tapi diukur dengan tadi menstruasi atau mimpi basah. Sekalipun dia kelas 4 SD, anak kita kelas 5 SD, kalau sudah mengalami siklus yang semacam itu, haid atau mimpi basah, maka dia sudah wajib sholat. Kalau kita nggak mengajarkan anak kita sholat, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban Allah di hari kiamat. Ngeri Bapak Ibu. Jangan dikira ini hal yang biasa. Oh, itu salah gurunya orang ngajari sholat. Loh, Bapak Ibu yang nggak ngajari sholat, itu juga akan berat pertanggungjawabannya. Jangan hanya sekedar mengandalkan sekolah. Ini yang sering saya tekankan kepada wali-wali murid kalau saya diminta untuk memberikan tausiah. Jangan percaya 100% kepada sekolah, terutama ketika anak-anak panjenengan semua pulang atau liburan. Coba dipantau bagaimana sholatnya, akhlaknya, apa yang sudah dipelajari di sekolah, ditekankan lagi di rumah, diulangi lagi, diberikan pendampingan, ditanya lagi, tadi diajari apa saja oleh Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Jangan pasrah lepas 100%. Kenapa? Karena anak kita butuh pendampingan terus menerus dan selalu butuh pendampingan. Banyak orang tua yang akhirnya apa? Sementing di sekolah, fokus sekolah, alhamdulillah, neng omah Arab sak penakmu dewe rapopo. Nah, ini banyak ini yang seperti ini. Justru harusnya apa? Ketika di rumah juga harus tetap diperhatikan. Seperti ini. Maka saya tekankan ya kepada kita semua sebagai orang tua yang punya anak atau panjenengan semua yang sudah statusnya sebagai mbah, ya kan? Ya, sudah punya wayah. Nah, ini wayahnya harus diajari sholat yang benar sehingga ketika sudah balik ya anak cucu kita sudah bisa sholat yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Hadis ini penting, wajib diajarkan. Summarfa' hatta tatma'inna jalisan. Kalau sudah sujud, angkat kepalamu, bangkit dari sujud hatta tatma'inna jalisan, sampai benar-benar tumakninah duduk. Ya, sampai benar tumakninah duduk. Jangan sujud lagi kecuali duduknya tadi sudah sempurna. Ini arti tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi. Ini menjadi dalil bahwa dalam satu rakaat itu ada 2 sujud. 1 rukuk, 2 sujud. Makanya sujudnya diulangi lagi. Ini hadis ini lengkap. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud lagi sampai benar-benar sujud. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Kemudian lakukan cara yang semacam ini, semacam itu fi sholatika kulliha, di dalam keseluruhan rakaat sholatmu. Nah, ini tadi praktek sholat dalam satu rakaat. Ini lakukan yang semacam ini apa? Di setiap rakaat. Artinya sama. Nah, secara khusus nanti kita akan masuk hadis-hadis tentang ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ini juga nanti akan menjadi pelengkap dari hadis yang kita kaji pada malam hari ini. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Tadi kita mulai jam 7:20, sekarang juga kita berakhir di jam 8:20. Ya, cukup ngajinya 1 jam saja, ora usah suwe-suwe, yang penting istiqomah ya. Jadi ngaji sebentar ya, itu jauh lebih baik ya daripada ngaji lama tapi enggak istiqomah. Maka kami harapkan panjenengan semua untuk bisa istiqomah hadir, karena ini penting. Hadis yang ini
akan saling berkaitan dengan hadis-hadis yang selanjutnya. Maka orang yang non sewu yang tidak hadir pada malam hari ini ya akan kesulitan kalau langsung ikut di hadis yang selanjutnya. Maka ini saling berkaitan. Maka saya sampaikan ya kepada jamaah yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, tidak bisa mengikuti kajian pada malam hari ini, nanti bisa menyimak ya di dalam video yang nanti sudah kita rekam, nanti saya upload di YouTube saya. Bagi yang tidak hadir pada malam hari ini wajib untuk menyimak. Supaya apa? Supaya pekan depan untuk mengikuti kajian hadis yang selanjutnya itu sudah nyambung. Bagi yang sudah hadir pada malam hari ini juga sama ya, diulas lagi, disimak lagi, dikaji lagi, dibaca lagi bukunya, kitabnya, supaya nanti lebih mantap ya pemahamannya di dalam memahami bagaimana sifat atau tata cara praktek sholat yang benar yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya buka opsi pertanyaan kalau ada. Monggo. Masya Allah. Rumah Nina kalau diukur dengan menitan itu berapa menit? Gak ada tolak ukurnya. Tolak ukurnya nanti apa? Bacaan yang diperintahkan untuk dibaca. Nah, itu berarti minimal. Misal ketika kita sujud, nah, ketika ruku, apa bacaan ruku? Subhana Rabbiyal Azim. Nah itu minimal 3 kali disunahkan. Maka Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Berapa menit? 3 detik atau 5 detik itu. Atau dengan redaksi yang lain. Nanti kita akan kaji redaksi bacaan ruku' sujud. Ada Subhana Allahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Ada Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Ada Subhana dzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Nah, ini juga bacaan-bacaan ruku' sujud yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berarti durasinya beda-beda. Maka ini tolak ukurnya. Enggak diukur dengan menitan, tapi diukur dengan apa? Sunnah qauliyah. Dengan apa? Bacaan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diukur menitan ya tadi 5 detik mungkin. Ya, 5 detik. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli, itu juga 5 detik kalau nggak salah. Atau subhanadzil malakut wal jabarut wal kibriyai wal azamah, nggak nyampe lah ya 5 detik insyaallah, nggak nyampe 1 menit. Nah seperti itu. Ada lagi? Oke. Al-Fatihah. Naam, barakallahu fiik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah orang yang tidak salat membaca Fatihah. Bagaimana dengan kondisi Ustaz? Ada sebuah kasus di mana ada jamaah yang masbuk. Nah, jamaah yang masbuk yang tidak mengikuti bacaan Fatihahnya imam. Ya, ini sebenarnya di sini ada khilaf di antara para ulama. Secara khusus ya, dalam mazhab Syafi'i memang harus membaca Fatihah. Ya, harus membaca Fatihah. Sekalipun sudah berlewat surah Al-Fatihah, misal imam baca ayat, nah ini secara khusus dalam mazhab Syafi'i ya makmum tetap baca Fatihah. Tapi pendapat yang lain ya, pendapat yang kedua, tidak ada kewajiban bagi makmum baca Fatihah kalau sudah
terlewat bacaan Fatihah. Kenapa? Karena yang wajib baginya adalah mendengarkan bacaan imam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u, maka simak. Apa simak artinya? Apa artinya simak? Fastami'u apa artinya? Dengarkan dengan cermat, teliti. Inilah uniknya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Allah tidak berfirman fasma'u, tapi Allah berfirman fastami'u. Seakan-akan ini berbeda antara sami'a yasma'u dengan istama'a yastami'u, dan memang berbeda. Kalau sami'a yasma'u, fasma'u artinya dengar, dengar saja. Tapi di sini kalimatnya fastami'u, istama'a yastami'u, artinya apa? Benar-benar simak, renungkan, hayati bacaan yang dibaca oleh imam. Allahu Akbar. Dalam ini, orang kalau tidak bisa menghadirkan hati, maka dia tidak akan bisa khusyuk di dalam sholatnya. Maka penting fastami'u lahu, maka benar-benar simak, dengarkan, hayati. Tidak hanya sekedar mendengar, tapi apa? Menghayati bacaan imam. Hadirkan hati. Wa ansitu, ini poin yang penting. Wa ansitu, dan diamlah. Apa? Diam. Perintahnya apa? Diam. Ditambah lagi, ya, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam, fa qiraatul imam lahul qiraah." Barang siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam itu sudah cukup atas dirinya, sehingga dia tidak perlu lagi membaca. Kalau imam sudah baca Fatihah, makmum perintahnya apa tadi? Simak, diam, dengarkan, renungkan bacaannya. Tidak perlu apa? Membaca Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Sekalipun di sini ada khilaf di antara para ulama. Ya. Ada khilaf di antara para ulama. Maka mana pendapat yang mudah untuk kita amalkan, maka itulah panjenengan mengamalkannya. Ya, tadi kalau memang mantapnya harus baca Fatihah, maka ya mau nggak mau ya harus baca Fatihah. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekalipun tidak membaca Fatihah karena sudah ketinggalan tadi, ya, maka insya Allah ada uzur di dalam syariat, ya, ada uzur, karena tadi makmum hanya cukup mendengarkan dan diam ketika mendengar bacaan Al-Quran. Ini khusus di 2 rakaat yang pertama, ya, khusus di 2 rakaat yang pertama ketika imam ini membaca secara jahar. Adapun di 2 rakaat yang kedua ini semuanya mutlak wajib, ya, wajib, imamnya wajib, makmumnya wajib. Ya, kalau tadi di 2 rakaat pertama makmum hanya cukup mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau di rakaat kedua, ya, di 2 rakaat yang terakhir imam tidak menjaharkan suara, maka otomatis makmum harus baca surat Al-Fatihah sendiri-sendiri. Nah, ini fikih ini sangat penting. Ya. Maka kalau 2 rakaat yang pertama ini adalah sudah menjadi keharusan bagi imam untuk membaca Fatihah dengan jahar di sholat yang jahar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya. Dan bagi makmum adalah mendengarkan, diam. Adapun di 2 rakaat yang terakhir, maka
imam membaca Fatihah secara sirriyah sendiri, begitu juga makmum baca Fatihah secara sirriyah sendiri. Ada lagi? Terakhir ya? Oh ya, oke, bonus 8:30 ya. Kok Pak? Nah, ya, barakallahu fiik. Tumakninah itu relatif. Ya, masing-masing orang berbeda. Ya, bisa jadi karena bacaan sholatnya berbeda. Bisa jadi imamnya baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, makmumnya baca subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallah baca subhanadzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kemudian bagaimana kalau kita sudah selesai membaca, ya, dengan bacaan yang biasa kita amalkan, kemudian ternyata imam masih terus sujud atau masih terus rukuk, apa yang kita lakukan? Mengulangi lagi bacaan kita, ya, diulangi lagi, ya, karena itu adalah bagian dari tasbih, bagian dari zikir kepada Allah. Kecuali secara khusus ketika sujud, memang ada hadisnya, fa'ammar ruku' fa'azzimur rabba, ketika kau ruku' maka agungkanlah Allah subhana rabbiyal azim, ya, wa ammas sujud, adapun ketika kalian sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Nah, ini cara khusus untuk sujud. Kalau sudah selesai membaca tadi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, ya, a'la, kemudian atau membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli, atau membaca subhanadzil malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kalau sudah selesai boleh dengan ditambah dengan doa, karena ini adalah merupakan juga anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau ada waktunya, posisinya makmum lagi. Tapi kalau imamnya sudah bangkit dari sujud, ya panjenengan jangan sujud terus. Nah, ini adalah menyelisih sunnah. Ini banyak yang karena semangat dalam mengamalkan hadis ini, ya, diperintahkan banyak doa ketika sujud. Imamnya sudah bangkit dari sujud masih sujud, ujuk-ujuk ternyata uangnya turu. Ya kan, imamnya sudah berdiri, ya, ini masih sujud terus. Wah, saking khusyuk sholatnya mungkin, ya kan, nggak boleh. Ini menyelisih sunnah, ya, menyelisihi sholat berjamaah. Saya sering tekankan, di antara penyimpangan-penyimpangan dalam sholat berjamaah, satu, gerakan makmum mendahului gerakan imam. Dua, gerakan makmum menyamai gerakan imam. Ini tidak boleh, ya. Yang ketiga, ya, gerakan makmum sangat terlambat dari gerakan imam, bahkan sampai imamnya sudah pindah ke rukun yang selanjutnya, dia masih berada di rukun yang sebelumnya. Nah, ini juga menyelisihi. Kalau yang pertama ini, ya, masih ada saya kira, ya, mendahului gerakan imam. Imamnya belum i'tidal sudah i'tidal. Nah, ini nggak boleh. Atau yang kedua apa? Menyamai gerakan imam. Ini juga nggak boleh. Bagaimana yang benar? Bagaimana yang benar? Tentu yang benar adalah yang sewajarnya. Ketika imamnya i'tidal, baru makmumnya i'tidal. Ketika imamnya sujud, baru ketika imamnya sudah sujud sempurna. Nah, ini penting.
Imam sudah sujud sempurna, baru makmum sujud. Ketika imam sudah bangkit dari sujud dengan sempurna, baru makmumnya juga bangkit dari sujud dengan sempurna. Jangan sampai menyamai gerakan imam, mendahului gerakan imam, atau sangat terlambat jauh dari gerakan imam sehingga imam sudah pindah ke rukun yang selanjutnya, kita masih berada di rukun yang sebelumnya. Ini menyelisih sunnah dan menyelisihi praktek sholat berjamaah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Lili terakhir bonus. Sebelum sholat baca surat An-Nas. Ya, barakallahu fiik. Sebelum sholat membaca surat An-Nas, bagaimana Ustadz? Wallahu a'lam ya. Saya memandang di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama ya, kemungkinan yang pertama itu menjadi sebuah ikhtiar baginya, karena sholat adalah ibadah yang sangat penting dan termasuk diantara wirid zikir agar kita dijaga Allah, diselamatkan Allah dari godaan setan, adalah salah satunya adalah dengan membaca surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq ya, atau ayat kursi. Tapi kan kesuwen biasanya ya, itu nak dibaca kabeh kesuwen. Mungkin ada sebagian yang mencukupkan membaca surat An-Nas dengan dalil apa tadi? Perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas. Jangan sampai nanti sholatnya apa? Diganggu, dibisik-bisiki oleh setan atau diganggu oleh manusia. Nah ini, kalau ini dalam rangka ta'awud, berlindung kepada Allah, maka hal ini tidak menyelisihi ya. Tapi kedua, kalau ini dianggap sebuah kewajiban, sebuah keharusan, maka inilah yang menyelisihi sunnah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mewajibkan atau memerintahkan secara khusus, baik dalam sunnah qauliyah atau fi'liyah, tidak pernah Nabi merintahkan khusus untuk baca surat An-Nas sebelum sholat. Tapi kalau dalam rangka tadi yang pertama ya, kita khusnudon, itu adalah ikhtiar agar dijaga Allah, tidak digoda syaitan, maka itu adalah sebuah istihsan, kebaikan dan tidak masalah. Tapi jangan sampai itu dijadikan sebuah kewajiban, seakan-akan orang moco, orang afdol, orang sah sholat ya. Ini justru yang nggak benar. Nah, seperti ini. Wallahu a'lam. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan kembali kajian kita setiap Ahad malam. Yang belum mengajak keluarganya bisa diajak keluarganya, yang belum mengajak pasangannya bisa diajak pasangannya, yang belum punya pasangan cari pasangan. Ya, semalam ngobrol dengan Ustadz Fathur Rahman, itu beliau selalu menitik beratkan tentang masalah semacam ini ya. Utama anak-anak muda yang belum punya jodoh, tolong dibantu untuk mencarikan jodoh. Nah, ya kan? Karena memang fungsi dari pasangan itu sangat penting sekali dalam rumah tangga, karena dengan pasangan kita bisa saling mengingatkan, saling mengajak, saling menggandeng, mengajak dalam kebaikan dan ketakwaan. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah kita, memudahkan setiap urusan kita, dan menjadikan ilmu yang kita kaji pada malam hari ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala
Rabbi fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari syaitan dan jahilnya saya. Jika ada yang benar tentu itu adalah sebuah kebaikan, dan jika ada yang salah maka saya siap rujuk kembali pada pendapat yang benar. Terima kasih. Mari kita pulang dalam kondisi yang terbaik, dan kami harap Bapak Ibu semua untuk bisa menjaga kebersihan masjid. Sampah-sampahnya dibawa, nanti dikumpulkan di belakang. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.